Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, berjumpa kembali. Beberapa hari ini seputar politik cukup menyita perhatian publik. Dimulai Airlangga Hartarto mengundurkan diri posisinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Kemudian yang menarik sobat sekalian, yang menjadi penyebab mundurnya Airlangga Hartarto ini digembar-gemborkan ada pihak eksternal yang ingin mencoba mengambil alih kepemimpinan pucuk tertinggi di Partai Golkar. Ini pohon beringin ini sudah usianya tua sekali sobat sekaliannya. Ternyata masih bisa tumbang juga ini. Kalau bukan tukang kayu, ini katanya yang beredar ini ada mungkin bisa dipatahin ini. Begitu sobat sekalian. Artinya yang menjadi pertanyaan menarik ini dari senior di Partai Golkar, Pak JK ya. Saya menyimak beritanya, dia mempertanyakan siapa pihak yang meminta Munas Golkar ini dimajukan lebih awal gitu. Karena jadwalnya Munas Golkar ini bulan Desember sobat sekalian. Kemudian menghembuskan beberapa pihak yang masih dipertanyakan pihak siapa ini. Apakah benar pihak istana yang ingin meminta untuk jadwal Munas ini dimajukan bulan Agustus gitu. Pihak istana sudah menjawab tudingan bahwa tidak ada cawe-cawe istana itu, silakan tanya sendiri kepada internal Partai Golkar, dan itu urusan internal Partai Golkar katanya begitu. Tapi menurut Yusuf Kala ini, beliau ini pernah menjadi Ketua Umum Golkar periode 2004 sampai 2009 ya, dan sempat juga menjadi pasangan Jokowi JK ya di periode pertama. Kemudian bahwa Pak JK ini menyampaikan bahwa tidak mengetahui alasan mundurnya siapa Airlangga Hartarto ini gitu. Padahal kepemimpinan Airlangga Hartarto ini sudah memberikan apresiasi positif cukup bagus. Perolehan kursi sudah meningkat dari sebelumnya tidak sampai 100, kini sudah lebih dari 100 kursi. Kalau tidak salah di angka 17 tambahannya ya kursi di DPR RI gitu, dan ini sudah cukup membanggakan gitu. Dan di internal sendiri tidak ada gejolak, tidak ada angin, sehingga kemudian dipertanyakan apa yang menjadi penyebab, Yusuf Kala pun juga tidak tahu gitu. Sehingga Munas ini ya JK tetap meminta untuk tetap dilaksanakan pada bulan Desember gitu, jangan dimajukan. Karena itu katanya kita harus taati itu, marwah partai itu harus dijaga, jangan hanya karena tekanan-tekanan dari pihak luar. Wah, berarti kan sudah merasakan ini ya. Jadi ada tekanan yang lebih kuat katanya. Karena kalau dari internal saya yakin tidak ada, karena semua sudah setuju. Munas atau Rapim di bulan Desember itu semuanya sudah setuju katanya sobat silan. Tiba-tiba berhenti kalau tekanan internal harus melalui Munas, Rapim tidak bisa internal diturunkan di tengah-tengah tanpa Munas katanya begitu. Nah, kemudian beredar ini, coba nanti kita akan diskusikan di episode berikutnya. Mundurnya Airlangga Hartarto ini berhembus kabar ada di lingkaran kasus besar katanya begitu. Dan sebentar lagi akan dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan kepada Airlangga Hartarto. Benar atau tidak, episode berikutnya kita akan bahas itu. Saat ini kita selesaikan kira-kira siapa pengganti Airlangga Hartarto. JK juga merespon
isu yang menyebut bahwa Airlangga akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat Menteri Investasi Kepala BPKM. Lalu Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita hingga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka katanya. Nah, terkait hal ini JK menegaskan bahwa Ketum Golkar diminta harus berasal dari kader internal. Jadi pasportnya sudah disampaikan terbuka oleh JK ini bahwa siapapun yang ingin ikut kontestasi pemilihan pucuk pimpinan tertinggi di Partai Golkar sebagai ketua umum terbuka, tetapi syaratnya harus dari kader internal Partai Golkar sendiri, katanya Sobat Jalan. Artinya kalau dari orang lain di luar kader, ya jangan mendekat, kan begitu bahasanya kala ini. Kader Golkar itu katanya antara lain harus dibuktikan minimal pernah jadi pengurus 5 tahun di level pusat dan juga 1 tahun minimum di bawahnya atau provinsi gitu. Nah, sampai pada Rapim Munas Desember mendatang, Ketum Golkar akan dijabat oleh pelaksana PLT. Ini yang kemudian cukup menjadi perhatian publik luar biasa, ini kontroversial di saat-saat konsensus pemilihan Munas Partai Golkar ini selalu disajikan beberapa hal yang memang menjadi kontroversial gitu. Sebelum pemilihan saat ini, mundurnya Airlangga Hartarto dijabat oleh Setnov, mantan ketua DPR, dan itu pun juga cukup menarik, menyita perhatian publik waktu itu karena berada di dua kubu terkait dengan kepemimpinan Partai Golkar waktu itu. Begitupun juga ketika bergeser kepemimpinan kepada Airlangga Hartarto ini, Setnov sempat mengalami perundungan kasus yang menimpanya sehingga bergeser, sehingga ketua umum waktu itu, jadi karena kasus juga Setnov ini pada saat pergantian atau digantikan oleh Airlangga Hartarto ini karena memang terlibat kasus yang menimpa ketua dewan waktu itu, Setia Novanto. Nah, kita lihat saja sobat sekalian, cukup menarik diskusi terkait dengan perkembangan politik di Indonesia ini. Dan yang menariknya lagi sampai hari ini pun juga menjadi isu yang cukup hangat ya, ketika ada pergantian, dan ini ketika ada pergantian ketua umum Partai Golkar, maka menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan rekom-rekom yang sudah selesai itu. Apakah itu bisa bergeser, bisa berubah dan lain sebagainya. Nah, tentu kalau memang sampai Munasnya bulan Desember, maka tentu rekom itu tidak akan bisa berubah. Tetapi kalau ditarik Munas itu atau Munas luar biasa nanti lebih awal Desember dan itu bisa dimungkinkan gitu untuk bisa merubah rekom-rekom yang sudah keluar dalam perhelatan pilkada, mulai baik di daerah, provinsi hingga di seluruh Indonesia yang sebentar lagi akan dilaksanakan secara serentak. Tapi apakah itu memungkinkan? Cukup sulit juga ya pihak luar untuk menyelesaikan beberapa rekom-rekom yang memang diinginkan untuk bisa berubah itu. Sepertinya itu tidak mungkin ya sobat sekalian ya. Entahlah, kita tunggu saja berita mengejutkan berikutnya dan kita tetap akan pantau, kita akan diskusikan, kita lakukan reaksi dan kembali kita sajikan kepada sobat sekalian. Jangan lupa dukung terus channel ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.